Kembali kita lihat Jeong Kwang-sik. Pelanggaran kesempatan emas bagi Persija Jakarta melalui tendangan bola mati di posisi yang ideal bagi Ismail Sofyan dan juga Pedro Javier, dan juga berapa kali mencetak gol melalui tendangan keras dari luar kotak penalti melalui bola-bola mati seperti ini. Ya, dan ini posisi yang sangat ideal memang buat dia. Kita lihat luar biasa seorang Robertinho. Berikan umpan, maksudnya M. Ridwan. Kembali masih ada Robertinho Puliara. Inilah dia Robertinho Puliara. Postur yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu tinggi, tetapi gocekannya memang seringkali membuat pertahanan lawan harus menghentikannya secara paksa. Ya, dan gelandang asal Ramdhani Lestaluhu atau juga Rudy Bogel, dan juga tidak ketinggalan ada seorang pemain lagi yaitu Delton Stefano yang masih berada di bangku cadangan. Ya, Indonesia bahwa memang faktor lapangan akan sangat mempengaruhi kemampuan atau penampilan pemain di lapangan. Ramdhani Lestaluhu diganjal tadi oleh Sunarto. Kita lihat terutama dalam bola-bola Rupas, maksudnya tadi kepada Robertinho Puliara. Herman Zumafo Effandi. Herman Zumafo Effandi. Pengambilan bola yang sangat baik tadi dari Amarzuki. Ya, namun ada sedikit benturan tadi kita lihat. Tampaknya sedikit terinjak yang membuat Amarzuki kesakitan di sebelah kanan kakinya. Ya, kita lihat sempat melewati Fabiano Rosa Beltram tapi berhasil dipotong tadi oleh Amarzuki. Ya, terjadi benturan sedikit. Anak Betawi asli yang sempat membela Persitara Jakarta Utara dan sekarang menjadi tekan dengan Arema Indonesia. Ya, dan kita lihat bagaimana anak-anak, ya memang ada pelanggaran di situ. Anak-anak Persija Jakarta bermain terlalu hati-hati. Hal yang sama juga sebenarnya terjadi di pertandingan sebelumnya. Persija Jakarta menghadapi Persela Lamongan, bermain di kandang sendiri dalam tanda kutip yaitu di Stadion Manahan Solo, tapi ketika itu juga Persela Lamongan yang menguasai jalan pertandingan dan mendikte permainan. Iya, dan memang kita lihat bagaimana faktor kondisi lapangan juga sangat mempengaruhi, dan itu yang selalu dikeluhkan oleh Coach Iwan. Kita lihat memang dari kejauhan sudah terlihat jelas tidak ratanya rumput. Menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 1-5 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Iya, dan itu prestasi yang sangat luar biasa karena laga tersebut sangat menentukan untuk Arema menjadi juara sebelum melakukan tur ke Papua waktu itu. Dan ketika itu pun juga boleh dibilang menjadi salah oleh Arema Indonesia karena sudah mengenai tiang gawang. Ya. Karena memang ada sebuah mitos yang mengatakan apabila sudah mengenai tiang gawang berkali-kali maka sialanlah yang akan diterima oleh tim tersebut. Ya, justru hal yang menarik juga kita lihat bagaimana beberapa kali Coach Iwan menyayangkan kondisi lapangan, namun kali ini justru tembakan yang tadi diterima oleh bagaimana mudahnya anak-anak Arema membobol pertahanan Persija hampir saja. Ya, dalam keadaan kesakitan, ini yang saya katakan tadi, karena bermain di hadapan puluhan ribu Aremania, Sunarto berani memaksakan dirinya. Oh, mengenai perut tampaknya seorang pemain dari Arema Indonesia, Robertinho Puliara, harus membuang bola terlebih dahulu. Kita lihat seorang pemain dari Arema Indonesia terkapar terkena bola tendangan dari Robertinho Puliara. Tampaknya Dendi Santoso. Telak memang mengenai perut dari Dendi. Masih Herman Zumafo Effandi kerjasama dengan Dendi Santoso. Pelanggaran dari Ngurah Nanak terhadap Herman Zumafo Effandi. Kartu kuning diberikan oleh wasit Oki Dwi Putra kepada Ngurah Nanak. Ya, ini menjadi contoh yang bagus buat para pemain sepak bola kita. Sesungguhnya pelanggaran yang dilakukan oleh Ngurah Nanak tidak mengundang kartu kuning. Ya, namun reaksi berlebihan dari seorang Ngurah Nanak terhadap wasit yang justru bisa jadi membuat wasit mengeluarkan kartu kuning. Ya, kita lihat. Berikan bola kepada Dendi Santoso. Masih Dendi Santoso.
pelanggaran. Peluang emas didapatkan oleh Persija Jakarta. Tabrakan cukup keras antara Kurnia Mega dengan Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat masih terkapar Ramdhani Lestaluhu. Perebutan bola Ramdhani dengan Kurnia Mega dan juga Sam Pierre Patrick. Ya, kita lihat bagaimana tertabrak dan terbanting di lapangan. Cukup berat buat Munhar mengucurkan darah. Sebuah kerja yang sangat luar biasa dari Munhar. Dan tampak kita lihat berjalan juga dengan sempoyongan Munhar. Tampaknya tadi akibat tertabrak oleh Pedro Javier. Ya, padahal begitu impresifnya penampilan Munhar di babak pertama tadi dalam mematikan semua pergerakan Kwangsik dan juga Lestaluhu. Ya, kembali kita saksikan dalam tayangan lambat perebutan bola antara Munhar. Ya, Itu dia sikut yang masuk dari Pedro Javier mengenai. Kali berhadapan langsung dengan penjaga gawang Gali. Kembali Herman Zumafo Evandi. Direbut bola oleh Robertino Puliara. Masih terjadi duel. Herman Zumafo Evandi. Ya, harus memegangi Herman Zumafo Evandi Amarzuki untuk menghentikan penyerang asal Kamerun ini. Ya, kita lihat bagaimana skill individu yang luar biasa dari Zumafo. Bola seperti lengket di kakinya. Sulit direbut oleh Amarzuki sehingga harus membanting dengan gaya gulat. Harus memegangi dari belakang Amarzuki untuk menghentikan Herman Zumafo Evandi. Persija Jakarta bertanding 23 kali dengan pertandingan sore hari ini. Dan apabila skor masih tetap 1-0, maka mereka akan menggeser Persiwa Balikpapan dan Persiwa Wamena di peringkat 3. Sementara ini kita lihat bagaimana Ramdhani Lestaluhu mengamankan daerahnya detik-detik terakhir. Dan dengan kemenangan ini sekali lagi membuat Persija Jakarta naik ke peringkat ketiga sementara di kelas